Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Akan tetapi, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus.
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang saat ini berada di dalam gereja maupun umat paroki yang saat ini berada di rumah-rumah, bahkan umat paroki lain, umat gereja lain, bahkan umat agama lain yang sempat menangkap siaran dari radio Tiga Raja FM, dari Facebook Paroki Katedral, dan siaran live streaming dari tim multimedia Katedral. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Minggu lalu kita sudah singgung, iman kita adalah pengikut Yesus. Identitas kita adalah anggota gereja Katolik. Minggu ini Anda yang menyebut diri pengikut Yesus dalam gereja Katolik itu dituntut untuk menampilkan salah satu ciri khas yang sekaligus jadi keistimewaan, bahkan ikon iman dan identitas Kristiani. Apa itu? Kesiapan dan kesediaan untuk mengampuni sesama. Untuk masuk dalam pokok mengampuni, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa yang diajarkan oleh Yesus. Sebuah doa yang sangat familiar dalam gereja Katolik, yakni doa Bapa Kami. Ayo, mari kita ucapkan sama-sama doa Bapa Kami. Saya bilang mulai, kita mulai doa Bapa Kami bersama-sama, dan saya bilang stop, kita stop. Ayo kita mulai sama-sama. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Stop. Anda memohon, saudara memohon, kita memohon agar Tuhan mengampuni dosa kita, ya kan? Dan terjadi, dosamu diampuni Tuhan gratis tanpa bayar. Kita berdoa, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Kalimat belum selesai, belum titik. Doa ini Yesus ajarkan ada kelanjutannya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Artinya apa? Artinya apa? Sama seperti Tuhan mengampuni dosamu, mengampuni kesalahanmu, begitu pula ampunilah saudara yang bersalah kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang sikap raja
yang menghukum hambanya yang tidak tahu diri. Saya mengulangi kata sang raja dalam Injil tadi. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau minta. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Penginjil Matius menutup perikop ini dengan mengulangi kata-kata Yesus. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu. Matius bab 18 ayat 35. Dalam bacaan yang pertama, kitab Putra Sirak memberikan nasihat yang kurang lebih sama. Maafkanlah kesalahan sesamamu, niscaya dosamu akan dihapus jika engkau berdoa. Putra Sirak bab 28 ayat 2. Saudara, dalam tema bulan kitab suci disinyalir terjadi krisis iman dan krisis identitas. Krisis ini mewabah di seluruh dunia dan termasuk kita di Timika. Fakta begitu jelas. Banyak orang mengaku diri pengikut Yesus, tetapi gaya hidupnya seperti bukan pengikut Yesus. Banyak orang mengaku diri sebagai orang Kristiani, pengikut Yesus, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan ajaran yang Yesus teruskan di dalam gereja. Khusus hari Minggu ini, ajaran Yesus tentang memaafkan sesama manusia. Mungkin bagus saya masuk di sebuah ilustrasi. Ilustrasi berkaitan dengan keadaan di Timika. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Yang pertama, ilustrasi pertama berkaitan dengan banyak umat yang mengalami krisis identitas dalam hal mengampuni dan memaafkan. Saya mulai dengan pejabat. Ada pejabat yang mengaku diri pengikut Kristus, pengikut Yesus, paling tidak di KTP-nya orang Kristiani. Akan tetapi ucapan-ucapannya penuh dengan kebencian dalam wejangan-wejangan resmi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan ancaman dan balas dendam. Bukan main. Dan saya mencatat salah satu kalimat dalam pidato seorang pejabat yang menanggapi kasus orang mau demo, dan dia mengancam, kalau engkau buat begitu, saya akan buat lebih lagi. Astaga, seorang bapak bisanya mengancam anak-anaknya. Seorang pejabat bisa-bisanya mengancam rakyatnya. Minta maaf, tapi saya harus mengatakan, ini model pejabat yang mengalami krisis identitas, krisis iman, khusus dalam hal ajaran Kristiani tentang mengampuni sesama. Harap ini jelas. Ilustrasi yang kedua, sebaliknya,
ada kelompok masyarakat yang berjuang untuk menjerat pejabat yang kedapatan melakukan sebuah kesalahan fatal, menabrak undang-undang. Anda tahu cerita itu toh? Anda tahu cerita itu yang lagi hangat-hangatnya minggu-minggu ini. Mohon dengar dan simak baik-baik. Kalau usaha masyarakat murni datang dari sebuah niat dan kesadaran untuk menegakkan hukum dan sekaligus memberikan efek jera bagi pejabat yang sudah keliru itu, oke, setuju. Kita dukung usaha itu. Itu hak konstitusional dari setiap warga negara. Tidak soal. Akan tetapi, dan ini poin pastor, ini poin dari gereja, paling tidak gereja Katolik. Usaha untuk menjerat pejabat itu, pejabat yang menabrak undang-undang itu, berasal dari rasa sentimen kelompok, sentimen pembalasan dendam, karena ucapan pejabat yang pernah menyakiti hati minta maaf. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus mengatakan bahwa usaha atas dasar pembalasan dendam tidak Kristiani. Tidak Kristiani. Ini model masyarakat Kristiani yang krisis iman dan krisis identitas. Prinsip gereja Katolik jelas. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Sakit hati tidak boleh dibalas dengan sakit hati. Gereja Katolik harus menegaskan bahwa baik pejabat yang tidak atur lisan dengan baik sehingga omong ngawur, omong penuh dendam itu, maupun masyarakat yang emosional mau membalas dendam, kamu sama-sama, dua kelompok itu sama-sama berada di dalam krisis iman dan krisis identitas. Kamu tidak menampilkan apa-apa dari warna Kristiani. Membalas dendam. Nilai Kristianimu ada di mana? Padahal kita tahu ciri khas pengikut Yesus adalah saling memaafkan. Tentu tanpa menghadiri aturan dan undang-undang publik yang berlaku. Undang-undang jalan terus, usaha yuridis jalan terus, tapi ingat, motivasi bukan membalas dendam, tapi menegakkan aturan, menegakkan hukum, menegakkan undang-undang. Silakan. Sekali lagi, jangan motivasi adalah mau membalas dendam. Karena dia menyakiti kami, sekarang kami mau menghajar dia. Maaf, gereja Katolik tidak setuju. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kalau tema bulan kitab suci kita kaitkan dengan bacaan kitab suci hari Minggu ini, khususnya bacaan Injil dan bacaan yang pertama, apa kira-kira pesan untuk kita hari ini? Pesan hanya satu. Apa? Sebagaimana Tuhan mengampuni kesalahanmu, ampuni juga mereka yang bersalah kepadamu. Itu ungkapan imanmu, itu ciri khas identitas Kristianimu. Sebagaimana Tuhan menerima dirimu apa adanya, terimalah juga saudaramu yang menyakitimu. Itu ungkapan imanmu, itu ciri khas identitas Kristianimu. Sebagaimana Tuhan membuka tangan lebar-lebar
untuk mengampuni dirimu. Bukalah juga tanganmu dan ampuni saudaramu. Itu ungkapan imanmu, itu ciri khas identitas Kristianimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.